7 Januari 1972, di pangkalan militer Korea Selatan di Vietnam, dua prajurit sedang menerima transmisi radio yang meminta pertolongan dengan sandi kemiliteran. Sin beralih ke pasien yang penuh perban. Bukankah sandi keledai 3, peleton pengirim pesan radio adalah unitmu? Tanya orang sebelahnya. Pasien itu mengatakan, tidak mungkin, sebab unitnya telah meninggal semua, dan dengan tangan ini kukumpulkan semua emblem mereka. Airpoint adalah film horor yang dikemas aksi militer Korea Selatan ini, dirilis tahun 2004. Ditulis dan disutradarai oleh Kong Soo Chang. Dibintangi oleh Kam Wo Sung, Son Byung Ho, Oh Tae Kyung, dan sederet nama aktor serta aktris kenamaan. Dari sinilah film berawal. Namun sebelumnya, sebagai ganti secangkir kopi dan cuap-cuap, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya ya dulur. Terima kasih. Seorang prajurit, sebut saja Letnan Choi Tai-in, atau saya sebut Choi, yang 2 hari lagi akan bebas tugas, sedang mengunjungi rumah bordil bersama temannya. Mereka pun disambut mesra oleh mucikari Syantik. Maaf dulur, sensor ya. Usai bersantap-santap, Letnan Choi dikagetkan dengan suara tembakan. Dia langsung keluar dan memeriksanya. Seorang gadis Vietnam berdiri di depannya. Letnan Choi mengingatkan untuk tidak bergerak. Namun gadis itu tetap mendekat ke arahnya. Saat gadis itu akan mengambil sesuatu dari embernya, Letnan Choi langsung menembaknya dan tewaslah seketika. Saat Letnan Choi memeriksa rekannya, terlihat dia telah bersimbah darah dan tewas pula. Tiba di markas, sambil membawa rekannya yang tewas, Letnan Choi melaporkan atas insiden yang menimpanya. Ternyata Letnan Choi justru diberi misi untuk menemukan beberapa prajurit yang hilang 6 bulan yang lalu di Airpoint. Dia diberi waktu seminggu untuk menuntaskannya. Dan insiden di rumah bordil dianggap belum pernah terjadi. Letnan Choi pun menyanggupinya. Esoknya, 9 prajurit telah berkumpul di dermaga, dipimpin oleh Letnan Choi. Saat tiba di lokasi, mereka menyempatkan foto bersama 2 kali sebagai kenang-kenangan. Walau sempat tidak diperbolehkan oleh Sersan Jin. Hari pertama, tanpa disadari, pasukan bertambah 1 menjadi 10 orang. Di saat memasuki hutan bambu, pasukan disambut oleh gelondongan tembakan. Namun tidak diketahui dari mana datangnya. Dan mereka pun membalas tembakan secara membabi buta. Saat Letnan Choi meminta menghentikan tembakan, diketahuilah dari mana asal tembakan itu. Dengan membawa senjata roket kecil, Letnan Choi mendekati lokasi asal tembakan. Dan seorang gerilyawan wanita yang bersimbah darah, namun terlihat masih hidup. Dan di sampingnya, tubuh yang sudah lama membusuk. Salah satu prajurit menggeledahnya. Melihat gelang lonceng yang terikat di lengan gadis itu, dia ingin mengambilnya. Namun, prajurit lain mengingatkannya, dan gelang itu pun gak jadi diambilnya. Mereka ragu dan berdebat, siapa yang akan menghabisi gadis itu. Akhirnya, Letnan Choi memutuskan untuk meninggalkan gadis itu dalam keadaan sekarat. Tibalah di titik awal Airpoint. Karena pandangan terhalang oleh kabut tebal, mereka beristirahat. Kopral Lee menemukan 2 batu yang berisi tulisan Cina, dan Kopral Jo membaca tulisan batu pertama. Dan batu kedua mengatakan, kemanapun kau pergi, aku akan berada di sana. Jika tanganmu sudah berlumuran darah, bagian terakhir tidak terbaca oleh Kopral Jo. Mereka tidak percaya dan mengabaikannya. Namun,
Kapten Choi membenarkannya. Di saat Kopral Lee mengencingi batu itu, tanpa disadarinya muncul tulisan bagian yang tak terbaca tadi. Tak bisa kembali. Malam pun tiba. Di saat beberapa prajurit piket sedang ngobrol membandingkan anunya masing-masing, Sersan Jin menegurnya. Jangan sampai kalian tertembak di saat membahas anu, kata Jin. Saat semua terbangun, Letnan Choi memberitahu lokasi mereka berada ke pangkalan militer. Alangkah terkejutnya mereka. Semua mata tertuju ke sebuah bangunan tua tepat di depannya. Selanjutnya, bangunan tua saya sebut garnisun ya Telur. Mereka pun menyusuri bangunan tua itu. Saat itu, Sersan Jung dan Sersan Mah menemukan tape player yang telah rusak. Di ruang tengah, Letnan Choi memberikan arahan tentang misinya, yaitu menemukan prajurit Batalion 53 yang hilang, hidup ataupun mati. Mendengar Batalion 53, Sersan Mah bertanya kepada Sersan Oh yang berasal dari batalion yang sama. Kamu mengenalnya kan? Namun Sersan Oh membantahnya. Setelah itu, Letnan Choi memberi perintah untuk mencarinya dalam 2 tim. Misi pencarian pun dimulai. Di saat Kopral Cho selesai pipis, ternyata dia kehilangan jejak Sersan Oh dan teman-temannya. Kopral Jo terjatuh dan sempat membetulkan helm militernya yang terlepas. Di saat bangun, teman-temannya sudah di depannya. Dia ngomel-ngomel sendiri dan marah karena tidak dihiraukan oleh rekan di depannya. Dan dia sempat melihat tulisan helm prajurit di depannya. Tertulis, Jong Suk, tunggu aku. Tiba-tiba, semua prajurit di depannya tiarap. Dan Kopral Jo pun ikut tiarap. Dan saat Kopral Jo akan berdiri, tidak ada seorang prajurit pun di depannya. Scene berpindah di bangunan tua. Saat itu, Letnan Choi menerima kabar jika Kopral Jo hilang. Setelah mengetahui titik lokasinya, Letnan Choi pun memimpin timnya untuk mencari Kopral Jo. Ini mencari prajurit yang hilang. Kenapa sekarang kehilangan prajurit yo? Oke, lanjut. Di saat pencarian berlangsung, Letnan Choi melihat dupa atau hio yang masih berasap. Dan saat itu pula pencarian mereka membuahkan hasil. Kopral Jo sedang bersembunyi di celah kuil kecil. Malam hari, dalam kebingungannya, Kopral Jo menyangka jika helm tulisan Jung Sok itu milik Sersan Oh. Di tempat yang sama, sosok misterius sedang mengintai mereka. Dan saat Sersan Oh berdebat dengan Kopral Jo, terdengar suara helikopter mendekat. Semua prajurit bergegas keluar dan mereka terkejut melihat pasukan Amerika ada di depannya. Pasukan itu dipimpin oleh Sersan Baek. Letnan Choi pun menanyakan maksud dan tujuannya. Sersan Baek pun menjawab jika dia akan mengecek perlengkapan miliknya yang ada di lantai 2 dan bisa datang ke garnisun ini saat malam hari. Jika siang hari, heli kami terhalang kabut dan tidak bisa mendarat. Selesai ngecek perlengkapannya, Sersan Baek menceritakan jika garnisun ini adalah peninggalan Perancis dan banyak prajurit Prancis yang dibantai di sini dalam sekejap oleh entitas. Letnan Choi pun menyampaikan tujuannya ke Airpoint. Mendengar hal itu, Sersan Baek pun mengingatkan jika tidak ada yang bisa bertahan di Airpoint. Dan dia bertaruh jika Letnan Choi dan anak buahnya tidak akan bertahan sampai 4 hari ke depan sambil meninggalkan pasukan Choi. Kembali ke garnisun, Sersan Mah meminta kepada Kopral Byun untuk memperbaiki tape player yang ditemukannya. Dan di saat Letnan Choi datang, Kopral Byun bilang jika dia telah menerima transmisi radio dari unit Prancis bernama Jacques. Lokasinya dekat dengan kita, dengan unit yang sama dengan saudara kembarnya yaitu Paul. Mereka akan ke sini, ucapnya. Namun karena Kopral Byun ditanya tidak mengerti bahasa Prancis, Letnan Choi bilang, kamu hanya kelelahan dan perlu istirahat. Sementara, Sersan Oh kembali menanyakan kebenaran helm bertuliskan Jung Sok ke Kopral Jo. Dan Kopral Jo membenarkan kejadian yang menimpanya. Saat Sersan Oh ditinggal sendiri, dia berbicara sendiri dan membenarkan jika helm Jung Sok itu milik temannya dan salah satu prajurit yang dicari dalam misi ini. Di dalam garnisun, di saat semua prajurit sedang rebahan,
Kopral Byun muncul sambil memutar musik The Venture dari tape player yang sudah diperbaikinya. Mendengar itu, mereka berjoget ria. Di saat lagi asik-asiknya menikmati musik, terdengar suara rekaman rentetan tembakan dan rintihan meminta tolong di dalam player tersebut. Di luar garnisun, saat Sersan Mah dan Sersan Jung piket jaga, mereka melihat sekelebat prajurit Jung berjalan ke hutan. Saat dipanggil, Jung tidak menghiraukannya. Di dalam gedung, Letnan Choi mendengar dering lonceng kucing. Sekilas, dia melihat gadis Viet Cong yang mengenakan ao dai warna putih. Namun, dalam sekejap menghilang dari pandangannya. Di pagi hari, Sersan Park melapor jika tadi malam prajurit Jung tidak piket dan hilang. Sersan Jin pun tampak marah. Habis dimarahin, Sersan Park ngomel-ngomel dengan sumpah serapah. Sambil duduk di tangga garnisun ditemani Kopral Jo, tiba-tiba tetesan darah menetes tepat mengenai cermin Sersan Park. Di saat mereka mendongak ke atas, piur, darah segar mengguyur tubuh Sersan Park dari atas. Ternyata, dilihat dari emblemnya, tubuh yang tergantung itu jasad Jung yang hilang tadi malam. Letnan Choi pun memutuskan mencari Viet Cong di sekitar gedung yang diduga bertanggung jawab atas pembunuhan Jung Sok. Di kuil, Sersan Jin menemukan Hyo yang masih berasap. Mereka pun memasang ranjau di sekitar kuil. Saat malam tiba, Letnan Choi melapor ke atasan di markas besar jika satu anggotanya Jung Sok telah tewas. Mendengar itu, atasannya malah bilang jika Jung Sok adalah salah satu prajurit yang hilang 6 bulan lalu dan yang kalian cari. Terjadi perdebatan dalam transmisi radio. Letnan Choi bilang jika anggotanya 10 orang. Namun pimpinan bilang sejak kalian berangkat memang sudah 9, bukan 10 anggota. Betul. Di tempat yang sama, semua prajurit masih penasaran. Kopral Jo teringat foto di pantai dulu. Benar, memang ada 10 orang dan Jung Sok sebagai kameramennya. Tapi saat di dermaga hanya 9 orang, sambungnya. Mereka pun bertambah bingung karena tidak ada yang tahu dari batalion mana Jung Sok kui dan lupa sosok wajahnya. Waduh, iki kok tambah serem aja. Oke dulur, lanjut. Untuk memastikan ucapan atasannya, Letnan Choi melihat kembali daftar dan foto pencarian prajurit yang hilang. Sementara di luar, saat Sersan Oh piket jaga, dia teringat kamera yang dipinjamnya dari Jung Sok. Dan Jung Sok mengingatkan agar segera dikembalikan. Sambil meninggalkan Sersan Oh, Jung Sok menepuk helmnya yang tertulis, "Jung Sok, tunggu aku." Saat Letnan Choi di pintu jendela, terdengar bunyi lonceng kecil. Tampak gadis Viet Cong sudah ada di depannya. Letnan Choi mengikuti kemana langkah gadis itu pergi. Scene berpindah di mana terlihat Sersan Oh lagi piket jaga dengan prajurit yang lain. Namun, tak lama kemudian prajurit itu pamit beol. Sementara, di saat Letnan Choi berhenti di ladang rumput, bersama dengan petir menyambar, terlihat ribuan nisan di depannya. Dia teringat ucapan Sersan Beck, jika ratusan prajurit Prancis dibantai di sini. Dan mata Choi tertuju ke salah satu nisan yang bertuliskan Paul and Jacques. Ia teringat akan ucapan Kopral Byun jika dia pernah menerima transmisi radio darinya. Yalah, ternyata mereka juga sudah koit ya dulur. Oke lanjut. Tanpa disadari, korek api Letnan Choi terjatuh dan gadis Viet Cong yang diikutinya pun menghilang bersama derasnya hujan. Kembali ke Sersan Oh. Saat kondisi tertidur, dia terbangun karena melihat rekannya memegang kameranya. Prajurit di depannya bilang jika kamera itu bukan miliknya. Sersan Oh geram dan nyemes helm rekannya. Terlihat wajah seseorang yang sudah tidak utuh. Dia adalah Sersan Oh. Lari ketakutan dan tanpa disadari hingga sampai di kuil. Oh terus diikuti oleh prajurit yang dicemes helmnya tadi. "Bukankah kau sudah mati?" kata Oh. Scene berpindah ke garnisun. Di saat Letnan Choi datang, Sersan Jin melabrak Letnan Choi.
Aku sudah melihat foto dan filenya. Sebenarnya, kau sudah tahu jika prajurit yang tewas itu yang kita cari selama ini kan? Dan Letnan Choi pun menjawab, cukup kita yang tahu. Dan misi ini harus selesai sampai besok kita memastikannya di awal airpoint. Tiba-tiba, suara ledakan mengagetkan mereka. Kembali ke lokasi kuil, Sersan Oh telah berlumuran darah. Ternyata Sersan Oh menginjak ranjau yang dipasang tadi siang, dan Sersan Oh pun tewas di TKP. Letnan Choi terdiam dan mengambil lonceng yang melekat di helmnya yang dipegang oleh Sersan Oh. 1-0, senjata makan tuan. Esok paginya, misi pencarian terbagi menjadi 2 tim. Tim pertama Letnan Choi, tim 2 Sersan Jin. Tim 1 memulai titik awal untuk menuju hutan bambu. Sambil memegang lonceng yang didapat, Kapten Choi ingin memastikan sesuatu yang menjadi beban pikirannya selama ini. Sementara tim 2 menyalahi rute yang telah ditetapkan. Di saat mereka melewati ladang, seorang prajurit menemukan korek Letnan Choi. Sersan Jin pun menerimanya dan memerintahkan kepada prajurit untuk menyisir tempat itu, sambil melempar emblem yang ada di sakunya tanpa sepengetahuan prajurit. Sepertinya ada maksud tersembunyi nih Sersan Jin ya. Dan di saat menyisir lokasi, Kopral menemukan emblem prajurit. Shin berpindah ke tim 1. Hingga siang hari, mereka tidak menemukan hutan bambu dan hanya berputar-putar di tempat yang sama. Shin berpindah ke tim 2 yang tampaknya sudah menghubungi tim 1, namun tidak terkoneksi. Sosok misterius sedang mengintainya. Tampak Sersan Jin menuju hutan yang ada di depannya, dan dia masuk ke hutan bambu. Sekelebat bayangan terlihat olehnya. Sersan Jin pun mengejarnya. Shin berpindah ke tim 1. Seorang prajurit menemukan rongsokan helikopter, dan di dalamnya adalah prajurit Amerika beserta Sersan Beck yang ditemuinya 4 hari lalu. Dan semua prajurit pun menyadarinya. Ternyata mereka berperang melawan hantu. Saat itu juga menghubungi tim 1. Namun, maaf, telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Mungkin kuotanya lagi habis, dulur. Shin berpindah ke tim 2. Pencarian Sersan Jin berlanjut. Di saat Kopral Juh terpeleset saat melewati rawa, terlihat ratusan mayat mengambang di dalamnya. Mereka melanjutkan pencarian. Karena Juh ketakutan yang amat sangat, Lee mengingatkan, jika melihat sesuatu, langsung tembak saja. Dan benar, di depannya sekilas terlihat prajurit musuh. Tanpa banyak cakap, dia memberondongnya dengan tembakan. Tapi ternyata, tembakan berondongan itu mengenai salah satu prajurit tim 1. Dan benar, tukang masak alias Sersan Mah yang terkena tembakan. Tewaslah dia. 2-0. Shin berpindah di mana Sersan Jin terbangun. Mungkin sebelumnya terpeleset dan pingsan ya telur. Terdengar suara transmisi radio dengan sandi saat awal film ini. Sambil memegang parang, Sersan Jin mencari asal suara itu. Dan tiba di markas, Letnan Choi mencoba menghubungi markas pusat militer. Lagi-lagi, maaf, nomor yang Anda tuju diganggu oleh hantu. Di saat semua prajurit kalut dan bingung, Sersan Park teringat jika malam ini pasukan prajurit Amerika akan ke sini. Dan kita bisa meminta pertolongan, katanya. Dan mendengar itu semua, prajurit menuju lantai 2. Ternyata, mereka hanya menemukan beberapa peralatan serta radio yang berkarat dan tidak berfungsi yang ditinggal oleh prajurit Amerika itu. Di saat Kopral Byun mencoba memperbaiki transmisi radio, namun masih sia-sia, tiba-tiba radio di sebelahnya menyala. Letnan Choi meminta evakuasi malam ini juga ke pusat. Namun, markas besar mengonfirmasi pukul 5.50 pagi ini untuk evakuasi. Dan terdengar suara dentuman dari luar gedung. Di saat semua prajurit mengambil posisi siaga, ternyata Sersan Jin yang masih hidup muncul dan bilang, kita seharusnya tidak datang ke sini, sambil melemparkan radio transmisi dan kepala operator radio yang busuk. Karena curiga,
Letnan Choi justru menanyakan nama dan pangkatnya sambil mengarahkan moncong senjatanya ke Sersan Jin. "Di akhir hidupmu, kau masih mau berlagak jadi pimpinan, ha?" balas Sersan Jin tanpa memperdulikan pertanyaan Letnan Choi. Sersan Jin pun menyebut NRP-nya dengan benar. Di saat Sersan Park menghampiri Sersan Jin dan ia meminta agar membawa pulang dengan selamat. Namun, sambil menyeringai sadis, Sersan Jin langsung memenggalnya. "Entek wis, acer-acer. Kopiku loh tumpah juga ini." Dan Letnan Choi pun dengan refleks memberondong tembakan ke seluruh tubuh Sersan Jin. 4-0. Kini ketegangan di antara mereka yang ada, saling curiga, saling siaga, tanpa ada yang menurunkan senjata. Letnan Choi pun merasa akan ada lagi yang kerasukan, atau karena ketakutan mereka yang berlipat-lipat. Tiba-tiba, sosok prajurit tak dikenal sedang mengarahkan senjatanya ke Kopral Byun. Begitu pula Kopral Byun. Namun, Letnan Choi memerintah untuk menurunkan senjatanya, dan Kopral Byun pun sadar. Sosok misterius menuju ke Kopral Lee. Letnan Choi pun menanyakan NRP-nya hingga 2 kali, dan Kopral Lee pun menjawabnya dengan benar. Berpindah menanyakan NRP-nya ke Kopral Jo. Benar juga. Satu persatu semua prajurit disadarkan oleh Letnan Choi. Di saat ketegangan mulai reda, scene berpindah di mana terlihat radio transmisi mengeluarkan darah dan sambil menyebut sandi yang biasa disuarakannya. Dan itu didengar oleh semua prajurit yang ada. Sosok misterius itu merasuki Kopral Byun. Letnan Choi pun menanyakan NRP-nya. Namun dijawab dengan menarik pelatuk granat tangan. Sebelum meledak, Kopral Byun diberondong dengan tembakan, dan Kopral Byun pun roboh bersama granatnya dan mengenai muka Sersan Jung. Dengan cekatan, Kapten Choi pun menutup mata Jung karena mata Sersan Jung sudah tak dapat melihat. 5-0. Depresi dan ketakutan luar dalam dialami sisa prajurit, termasuk Kopral Lee yang mengatakan, "Apa salah dan dosaku Kapten hingga menerima nasib ini?" Ben kak tekan telur. "Oke, gasken." Dan di saat mengatakan demikian, Kopral Jo langsung menembak Kopral Lee. Kapten Choi bereaksi dengan memberondong tembakan ke Kopral Jo. 7-0. Kini tinggal Kapten dan Sersan Jung. Saat Kapten menyadarkannya dan mengatakan bahwa kita akan pulang hidup-hidup, dia melihat foto yang terselip di saku Sersan Jung. Di album foto terlihat seorang gadis Viet Cong bersama pasukan Prancis. Tiba-tiba terdengar langkah bunyi lonceng kucing. Di saat Letnan Choi mengambil parang, gadis Viet Cong sudah berada di belakangnya. Gadis Viet Cong itu pun mendekatinya. Letnan Choi berniat menebasnya, namun parang yang dipegangnya terasa berat dan tidak dapat digerakkan. Kemudian Letnan Choi pun menyuruh Sersan Jung mengambil senapannya dan mengarahkan ke sebelah kiri. Ternyata tepat mengarah ke Kapten Choi. Gadis Viet Cong itu terus mendekati Choi, dan sambil menyeringai, mata gadis itu pun mengeluarkan darah. Dan Letnan Choi pun menyadari, ternyata dia gadis yang pernah ditembak dulu saat pertama kali masuk hutan bambu. Saat Letnan tepat di hadapan gadis Viet Cong, Letnan Choi menyuruh Sersan Jung menembaknya. Namun, di saat yang bersamaan, gadis Viet Cong menghilang di hadapannya dan berondongan tembakan Jung mengenai Letnan Choi. Dan film pun buyar. Lo alah, sik belum buyar dulur. Oke, di pagi hari, Sersan Jung berbicara sendiri dan menyebut temannya satu persatu, namun tak ada jawaban. Saat itu terdengar suara helikopter mendekat. Dalam evakuasinya, dilaporkan jika tidak menemui siapapun kecuali prajurit yang terluka di mata. Namun 8 prajurit lain tidak ditemukannya, dan mereka kembali ke pangkalan dengan 1 prajurit saja. Dan film pun benar-benar buyar.